Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada seluruh peserta didik kelas 11 baik Mia maupun Iis untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran daring hari ini. Materi kita hari ini adalah Perang Aceh. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini. Bicara tentang Perang Aceh, sebelumnya kita akan bahas itu sedikit perkenalan tentang Aceh ya, tentang Aceh. Mungkin kamu juga pernah mendengar Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Mengapa? Kan gitu kan? Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Indonesia tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Itulah kenapa Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Sungguh Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja, di mana saja. Tapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh, sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kejaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Itulah awal pertemuan materi kita hari ini ya. Sedikit perkenalan tentang Aceh. Baik, kita akan lanjut berikutnya. Baik, kita akan bahas latar belakang terjadinya Perang Aceh. Perhatikan ini. Nah, ini. Oke, pertama itu karena Belanda membatalkan Traktat London. Yang kedua, Belanda berambisi menguasai Aceh. Maksudnya gimana kan gitu kan? Nah, kenapa Belanda membatalkan Traktat London ini bisa menyebabkan terjadinya Perang Aceh kan gitu. Dengarkan ya. Traktat London tanggal 17 Maret 1824 itu ditandatanganilah. Nah, jadi Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali seluruh jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Nah, inilah. Tetapi apa yang terjadi? Belanda justru mengganggu kedaulatan Aceh. Nah, karena isi Traktat London itu secara resmi menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Tetapi secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh ya. Apalagi pada tahun 1825 Inggris sudah menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda sudah berhadapan langsung wilayah Kesultanan Aceh. Belanda tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dapat melakukan intervensi di Aceh. Itulah penyebabnya Belanda membatalkan Traktat London karena Belanda berambisi untuk menguasai Aceh. Oke, rasa bisa kalian pahami ya. Kita lihat lagi. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang terkenal pada masa itu yang melakukan perlawanan ini? Pertama ada itu Cik Ditiro, Cuk Nyadin, Tuk Umar, dan Cuk Nyak Mutian. Nanti itu perawan-perawan mereka bisa kalian baca di buku pegangan kita, buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Itu ada di halaman 142 sampai di halaman 144. Nanti bisa kamu baca juga situ bagaimana bentuk-bentuk perlawanan mereka ya. Oke, perhatikan. Jadi gerakan menuju aneksasi terus diintensifkan ya. Pada tanggal 1 Februari tahun 1858,
Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak. Inilah cara yang dilakukan pertama sekali oleh Belanda untuk mewujudkan ambisinya menguasai Aceh. Berikutnya apa yang terjadi? Perhatikan. Pada tanggal 2 November 1871 ditandatangani Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris, yang isinya adalah memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di seluruh Sumatera. Jadi tadi kan pada Traktat London itu Belanda dilarang untuk menguasai Aceh, tapi setelah adanya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris, jadi di sini Belanda diberikan kebebasan untuk memperluas seluruh kekuasaannya di seluruh Sumatera. Nah, jadi apa yang terjadi? Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Dalam posisi yang terus terancam, Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara-negara lain, ya, seperti Turki, Italia, bahkan juga melakukan kontak hubungan dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan, yakni Habib Abdurrahman, pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Kebetulan langkah-langkah ini diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, ya, Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintah Hindia Belanda. Ya, Aceh tidak menghiraukan ultimatum itu karena Aceh dinilai membangkang. Maka pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui komisaris, ya, atau seorang tokoh yang diutus, yaitu mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah II mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Inilah awal terjadinya perang Aceh melawan Belanda. Baik, kita berikutnya akan lihat bagaimana terjadinya atau jalannya perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Itu ada dibagi menjadi 3 fase, ya. Kita perhatikan. Fase pertama itu terjadi tahun 1873 sampai 1884. Fase kedua terjadi tahun 1884 sampai 1896. Fase yang ketiga itu terjadi tahun 1896 sampai 1904. 1904, ya. Lalu pertanyaan mungkin gini, tadi kan Pak berakhir Bapak katakan di awal tahun 1912. Iya, betul. Di sini fase ketiga ini setelah Belanda nanti berhasil mengalahkan Aceh, nanti kita akan bahas juga, itu perjuangan masih dilanjutkan lagi, ya, oleh rakyat Aceh. Makanya nanti sampai prosesnya panjang sampai tahun 1912. Kita akan bahas yaitu fase yang pertama. Oke, di sini pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Koller, pemimpin pasukan Belanda pada masa itu. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda pertama. Ini membuktikan bahwa tidak mudah untuk menundukkan Aceh. Berarti di sini Aceh berhasil menggagalkan serangan Belanda. Masuk fase yang kedua. Di sini Belanda itu penasaran lah istilahnya gitu, ya. Kenapa Aceh ini kok bisa menggagalkan serangan Belanda? Jadi pada fase kedua ini dikirimlah, atau di sini perhatikan, Belanda mengutus Snot Hogrens melakukan kajian tentang semangat juang orang-orang Aceh. Jadi sebenarnya apa di sini? Perhatikan, peristiwa fase pertama tadi membuat Belanda semakin marah dan geram. Sementara untuk menghadapi semangat perang Sabil, tadi kan perang Sabil, ya, perang yang dikobarkan oleh rakyat Aceh, Belanda juga semakin kesulitan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan usulan Snot Hogrens untuk melawan Aceh dengan kekerasan. Perlu diketahui bahwa sebelum itu Belanda telah meminta Snot Hogrens agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat orang-orang Aceh. Sehingga
dapat ditemukan strategi untuk segera mengalahkan para pejuang Aceh. Jadi tujuannya Snook Ogren itu dikirim adalah untuk mengetahui bagaimana atau meneliti masyarakat Aceh kan gitu kan. Snook Ogren mulai menyamar memasuki kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya. Nah, ia memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Ia telah mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh. Oke. Snook Ogren menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan Taliyakana Islamiyah. Itu ya. Itulah jadi semangat jihad inilah pada masa itu yang menumbuhkan semangat rakyat Aceh melakukan perlawanan. Oke. Jadi diketahuilah kenapa susah dikalahkan Aceh, karena ada semangat jihad atau dukungan dari para ulama untuk mengobarkan semangat jihad bagi rakyat Aceh dalam menentang penjajah di Aceh. Jadi inilah makanya Aceh sangat sulit dikalahkan. Satu lagi selain itu juga karena alamnya sulit atau medan perang pada masa itu sulit juga ditaklukkan. Makanya Aceh salah satu daerah yang paling lama dikuasai oleh Belanda. Jadi setelah diketahui bagaimana hasil penelitian Snook Ogren, makanya Belanda menyusun strategi bagaimana untuk mengalahkan masyarakat Aceh. Jadi masuk fase yang ketiga, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Tadi setelah diketahui bagaimana strategi perangnya melalui penelitian dilakukan oleh Snook Ogren di Aceh, maka berakhirlah perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda pada fase yang ketiga. Di sini berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Tapi setelah itu rakyat Aceh tidak tinggal diam, masih melakukan perlawanan dengan Belanda sampai pada akhirnya tahun 1912. Oke. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat bagaimana jalannya perlawanan. Nanti kamu bisa membaca lebih lengkap lagi dalam buku Proses Perang Aceh Melawan Belanda. Jadi materi kita hari ini saya sudahi di sini ya. Saya akhiri di sini dengan materi yang cukup singkat. Saya jelaskan perlawanan Aceh. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat.